Kami telah memutuskan untuk menghapus penampilan Kim Soo Hyun dari perlunya mengungkap hubungan masa lalu dari mendiang dengan Kim Soo Hyun untuk membuktikan kebohongan yang disebarkan oleh Yu. Tapi dua surat, dan bahkan pihak keluarga juga mengatakan bahwa dalam isi surat tersebut berisikan sebuah instruksi agar mendiang itu tidak menghubungi. Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong, semangat! Fighting. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas guys tentang update informasi seputar industri hiburan Korea Selatan. Tapi sebelum itu aku mau rekomendasiin tonik aku pakai. Jadi buat kalian yang mungkin memiliki permasalahan rambut rontok apalagi sampai parah, coba deh guys kalian pakai ini. Ini adalah tonik dari Putri yang varian ginseng ya guys. Aku sendiri udah pakai ini udah hampir mau 1 bulan dan ini bentar lagi mau habis. Dan efeknya itu benar-benar kelihatan banget. Rambut rontok itu terlihat berkurang banget guys. Oh ya, sekarang ini juga ada lagi promo buy one get one loh. Dan kalian akan dapetin ukuran yang lebih besar ya guys. Bukan ini tuh kecil 200 ml. Yang promonya itu adalah 450 ml. Jadi sebelum kalian kehabisan, buruan deh guys check out. Alright, enough ya guys. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Kita mulai dulu dari berita pertama. Ini datanya dari Lee Si-young, yang mana baru-baru ini ia dikabarkan bercerai dengan sang suami. By the way, sekedar untuk informasi, Lee Si-young adalah seorang aktris asal Korea Selatan yang memulai debutnya pada tahun 2008. Dia telah bermain dalam drama-drama populer seperti Boys Over Flowers hingga Sweet Home. Dan sekarang ini dia juga lumayan aktif sih guys di TikTok dan ngebuat konten-konten lucu. Aku juga sering banget sih nonton konten-kontennya dan emang bener-bener banyak yang menghibur. Lantas, apakah yang terjadi dengan Lee Si-young? Nah guys, seperti yang sudah sempat kita singgung tadi, baru-baru ini ia dikabarkan bercerai dengan sang suami. Jadi menurut laporan dari YTN pada tanggal 17, Lee Si-young dan suaminya saat ini sedang menjalani proses perceraian. Mereka telah menyerahkan dokumen yang diperlukan ke pengadilan keluarga Seoul awal tahun ini. Meskipun persyaratan utama perceraian telah disetujui, mereka masih dalam proses menyelesaikan rinciannya. Lee Si-young sendiri menikahi sang suami yang diketahui 9 tahun lebih tua darinya pada tahun 2017, yang mana pada kala itu karir aktingnya lagi berada di puncak. Pernikahan mereka juga menarik perhatian besar, terutama karena keberhasilan dari sang suami dalam bisnis restoran, di mana dia dijuluki Baek Jong-won Little, dikarenakan usahanya yang terus berkembang. Dan di tahun yang berikutnya, Lee Si-young melahirkan putra mereka. Dan Yorobun, sepanjang pernikahannya ya, Lee Si-young itu telah berbagi sekilas kehidupan pernikahannya di berbagai acara variety. Salah satunya adalah di acara I Live Alone. Yang mana di acara-acara itu, dia menggambarkan tentang rumah tangganya yang bahagia dan juga cukup terbuka. Namun sayang nih guys, setelah kurang lebih 8 tahun pernikahan nih, mereka memutuskan untuk berpisah. Dan mengenai laporan yang beredar dari beberapa media, agensi dari Lee Si-young telah memberikan tanggapan nih teman-teman. Pihak agensi menjelaskan bahwa perceraian itu dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Lee Si-young dan juga sang suami. Namun agensi tidak dapat menjelaskan alasan perceraian mereka, dikarenakan menurut mereka ini tuh adalah ranah pribadinya Lee Si-young bersama dengan sang suami guys. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kabar mengenai Lee Si-young. Tentu kabar ini juga cukup mengejutkan ya bagi para penggemar. Namun kembali lagi teman-teman, yang namanya perceraian itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diputuskan. Dan mereka yang memutuskan untuk menikah pasti gak pernah terlintas nih dari kepala mereka untuk melakukan perceraian. Namun terkadang ketika mereka menjalin yang namanya hubungan pernikahan, ada sesuatu yang akhirnya memutuskan mereka untuk memilih pilihan tersebut. Dan sebagai netizen, mari kita doakan yang terbaik saja ya teman-teman. Semoga keputusan ini menjadi keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dan semoga mereka dapat bahagia ke depannya dengan jalan yang dipilih. Dan aku juga doakan semoga anaknya tidak kehilangan figur ayah ataupun figur ibu usai perceraian tersebut. Semoga sang anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun telah berpisah. Lanjut kita masuk ke informasi yang berikutnya. Ini tuh kita bakal bahas tentang bagaimana keluarga Kim Se-ron yang telah melakukan yang namanya konferensi pers guys. Jadi guys, pada tanggal 17, keluarga Kim Se-ron yang diwakili oleh pengacara Bu Ji-sok dari firma hukum Buyeo akan mengajukan pengaduan pencemaran nama baik ke Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, di mana mereka menuduh bahwa YouTuber Lee Jin-ho telah menyebarkan informasi palsu. Kepada Export News, firma hukum itu mengatakan bahwa sebelum mengajukan pengaduan, mereka terlebih dahulu akan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan latar belakang gugatan tersebut. Sebagai informasi tambahan, mungkin ada teman-teman yang juga belum tahu nih, bulan lalu di saat Kim Se-ron pergi untuk selama-lamanya, Lee Jin-ho nge-private video-video yang sudah dibuatnya tentang Kim Se-ron.
Dan sang YouTuber atau Lee Jin-ho itu telah dituduh telah mengungkapkan aspek-aspek kehidupan pribadi dari mendiang dengan membuat klaim seperti Kim Se-ron itu mengadakan pesta minum-minum dengan teman-temannya selama masa refleksi dirinya. Terus rumor kencan yang dibuat sendiri. By the way, untuk rumor kencan yang dibuat sendiri ini muncul setelah Kim Se-ron itu nge-publish fotonya bersama dengan Kim Soo-hyun, yang mana pada kala itu agensi dari Kim Soo-hyun itu ngebantah bahwa mereka punya hubungan. Kemudian klaim yang berikutnya adalah tentang rumor pernikahan sukarela. Yang mana untuk rumor pernikahan ini itu muncul dari sebuah foto ya guys. Yang mana seperti yang sudah diklarifikasi, ini tuh bukan foto pre-wed, tapi itu cuma foto yang diambil bersama dengan temannya. Intinya untuk rumor pernikahan ini itu sudah dibantah oleh Kim Se-ron pada saat itu guys. Nggak benar rumor ini. Dan guys, perlu dicatat kemarin nih, atau tepatnya pada tanggal 16, keluarga Kim Se-ron menyatakan bahwa Lee Jin-ho mengejek foto-foto yang mereka unggah karena mereka tidak dapat menghubunginya dan menyebutkan hal itu sebagai foto kencan yang dibuat sendiri. Pihak keluarga menambahkan dengan mengatakan dia mengklaim bahwa alasan Se-ron melakukan ini adalah karena dia belajar tentang masyarakat hanya melalui naskah dan lokasi syuting sejak usia muda yang menyebabkan kurangnya pemahaman emosional yang normal. Dia menyangkal keberadaan anggota keluarganya yang sepenuhnya baik-baik saja. Dia juga menuduh Kim Se-ron menggunakan bahasa vulgar dan memperlakukan staf dengan buruk. Selain itu, pihak keluarga juga menyebutkan bahwa banyak anggota staf menghadiri pemakaman Kim Se-ron, tetapi agensinya yang di gold medalist tidak hadir. Selain itu, pihak keluarga juga sempat menanggapi tentang bagaimana statement dari Lee Jin-ho, yang mana Lee Jin-ho sendiri itu sudah mengungkapkan alasan kenapa dia itu menjadikan video yang dibuat tentang Kim Se-ron itu jadi private. Private dalam artian ya video itu nggak bisa ditonton lagi oleh publik. Yang bisa nonton ya yang punya channel doang guys. Nah, untuk alasan kenapa dia nge-private video itu, Lee Jin-ho menyatakan bahwa hal itu dilakukan dikarenakan keinginannya untuk memberikan Kim Se-ron kesempatan dan bahwa dia tidak mengunggah hal-hal yang tidak baik tentang Kim Se-ron. Pada saat klarifikasi pertamanya, Lee Jin-ho menekankan bahwa 4 video tentang Kim Se-ron yang dia unggah selama 3 tahun terakhir itu telah melalui proses peninjauan bersama dengan perwakilan agensi sang aktris sebelum dipublikasikan. Namun setelah kabar meninggalnya Kim Se-ron, dia pun memutuskan untuk mengatur video-video itu menjadi private. Ia mengatakan bahwa hal itu dilakukannya sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang. Untuk memperkuat pernyataannya, Lee Jin-ho pada kali itu mempublikasikan rekaman percakapan dengan manajer Kim Se-ron dari agensi barunya yang telah membantu sang aktris mempersiapkan comeback pasca skandal. Lee Jin-ho lantas mengatakan, 2 tahun lalu kami sepakat bahwa meskipun Kim Se-ron pernah melakukan kesalahan di masa lalu, setidaknya kami harus membantunya untuk tetap bertahan. Dia pantas diberikan kesempatan untuk bekerja, meskipun dalam kapasitas yang terbatas. Ia lantas menambahkan bahwa video-videonya bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman yang beredar di media dan memperlihatkan perjuangan Kim Se-ron kepada publik. Dia lantas menekankan bahwa manajernya sangat berharap Kim Se-ron bisa segera comeback dan bahkan sempat menyarankan agar dia mengatur wawancara dengan mendiang Kim Se-ron. Dia juga menambahkan bahwa Kim Se-ron sendiri mengetahui adanya komunikasi antara manajernya dan dirinya sendiri. Dan usai mendengarkan bagaimana alasan dari Lee Jin-ho, pihak keluarga menanggapi dan menyatakan, hal-hal mana yang Anda katakan yang benar secara faktual? Setelah mengatakan hal-hal tersebut, apakah Anda pikir keluarga dan anak-anakmu sendiri percaya bahwa kamu melakukan ini dikarenakan khawatir terhadap Se-ron? Begitulah guys, kurang lebih bagaimana tanggapan dari pihak keluarga menanggapi tentang statement yang dibuat oleh Lee Jin-ho. Dan sekarang ini, atau tepatnya pada tanggal 17 Maret, mereka mengadakan konferensi pers di kantor polisi Metropolitan Seoul. Konferensi pers itu dihadiri oleh Boo Ji-sok yang merupakan perwakilan hukum dari keluarga mendiang Kim Se-ron. Lalu ada juga Kwon Yong-chan yang merupakan direktur Asosiasi Pencegahan BD Selebriti Korea, hingga Kim Se-i yang merupakan kepala dari Overlap Inc. atau Garo Zero Research Institute. Dalam kesempatan tersebut, Kim Se-i, benar nggak sih cara pronunciation-nya atau salah nih guys? Nah, untuk Kim Se-i sendiri menyatakan seperti ini. Langsung aja aku bacain statement-nya. Konferensi pers ini menandai dimulainya gugatan pertama dan kami akan terus menempuh jalur hukum mulai saat ini. Kemudian, beliau menegaskan kembali tentang tuntutan agar Kim Soo-hyun mengeluarkan permintaan maaf yang tulus kepada publik. Dan Yorobun, berikut adalah bagaimana statement dari pihak keluarga Kim Se-ron dalam konferensi pers tersebut. Pasal 250 ayat 1 KUHP menentukan bahwa barang siapa yang melakukan pembunuhan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dalam hati kami ingin mengajukan tuntutan atas kejahatan pembunuhan
Namun, dikarenakan pencemaran nama baik tidak termasuk dalam metode pembunuhan menurut Presiden Hukum, kami sangat berharap bahwa fakta kematian mendiang terkait secara kausal dengan penyebaran informasi palsu oleh YouTuber Lee Jin-ho akan tercermin sepenuhnya dalam hukuman yang mengarah kepada hukuman seberat mungkin. Pada tanggal 24 Maret 2024, mendiang mengunggah foto dirinya bersama dengan mantannya, yakni Kim Soo-hyun. Hal ini dikarenakan dia telah menerima surat pernyataan tuntutan pembayaran hutang dari agensi si mantan. Berharap Kim Soo-hyun tidak terlibat dalam masalah ini, dia pun lantas mencoba untuk menghubunginya. Tetapi karena tidak ada tanggapan, dia pun lantas mengunggah foto tersebut sebentar. Dengan harapan Kim Soo-hyun nanti akan menghubunginya. Namun saya, YouTuber Lee Jin-ho, dikarenakan alasan yang tidak diketahui, tidak hanya menyangkal adanya hubungan asmara di masa lalu antara mendiang dan juga Kim Soo-hyun, tetapi juga menyebarkan informasi palsu yang menggambarkan mendiang secara negatif dan membuatnya tampak sebagai orang yang tidak biasa atau bermasalah. Hal ini lantas menyebabkan mendiang menderita tekanan mental yang sangat berat, yang akhirnya mendorong mendiang untuk membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Terkait hal ini, pihak keluarga yang berduka meminta pengertian terkait perlunya mengungkap hubungan masa lalu dari mendiang dengan Kim Soo-hyun untuk membuktikan kebohongan yang disebarkan oleh YouTuber Lee Jin-ho. Hal ini juga mengharuskan pengungkapan foto-foto dari hubungan masa lalu mereka. Dan terkait penyelidikan, YouTuber Lee Jin-ho telah menghapus video-video lama sejak mendiang meninggal. Ini jelas merupakan tindakan pemusnahan barang bukti. Dan kami mendesak agar pihak berwenang untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan serta penyelidikan penangkapan. Selanjutnya, kami di sini ingin membahas tentang masalah yang berkaitan dengan Kim Soo-hyun. Awalnya, keluarga yang berduka itu berharap agar Kim Soo-hyun mengakui hubungannya di masa lalu dengan mendiang untuk membantah klaim palsu yang dibuat oleh YouTuber Lee Jin-ho. Namun, pernyataan palsu dari pihaknya Kim Soo-hyun yang berulang kali telah menyebabkan kesedihan lebih lanjut bagi keluarga yang berduka. Kami dan terus berharap bahwa bahkan sekarang dia akan menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Setelah agensi mengirim surat pertama, mendiang sempat mengirim pesan kepada Kim Soo-hyun, memohon agar dia menyelamatkannya atau membantunya. Namun setelah itu dia malah menerima surat kedua dari agensi. Meskipun mereka bilang tidak punya pilihan selain mengirim surat tersebut karena adanya pelanggaran kepercayaan, akan tetapi pada intinya surat tersebut kan bertujuan untuk menuntut mendiang agar membayar hutangnya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, surat tersebut juga berisikan instruksi untuk tidak menghubungi Kim Soo-hyun ataupun aktor lain dari agensinya secara langsung dan mengancam tindakan hukum terkait foto yang sudah diunggahnya. Bahkan setelah sertifikasi konten kedua, atau maksudnya kayak surat yang kedua nih, surat dari agensi yang dikirimkan kedua kali, tidak ada satupun contoh kontak dari Kim Soo-hyun dan tidak ada pula komunikasi dengan aktor lain dari agensinya. Sulit untuk membayangkan penderitaan mental yang dialami oleh mendiang setelah menerima sertifikat atau surat pemberitahuan tersebut selama hidupnya. Kami tidak dapat memahami mengapa pihak Kim Soo-hyun mengaku menunggu kontak dari keluarga yang ditinggalkan dengan merilis pernyataan secara terbuka saat ini. Dan sekarang kami sedang meninjau potensi tindakan hukum terhadap Kim Soo-hyun dan juga perwakilannya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak keluarganya ya. Di sini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah mereka sudah menjelaskan ataupun menjabarkan tentang beberapa informasi yang disebarkan oleh Lee Jin-ho yang dituding adalah informasi palsu. Dan selain itu, mereka juga mengungkapkan nih guys tentang bagaimana Kim Se-ron yang ternyata tidak hanya menerima satu surat saja, tapi 2 surat. Dan bahkan pihak keluarga juga mengatakan bahwa dalam isi surat tersebut berisikan sebuah instruksi agar mendiang itu tidak menghubungi Kim Soo-hyun ataupun aktor lain dari agensinya secara langsung. Bahkan katanya ada juga ancaman tentang tindakan hukum terkait foto yang sudah diunggahnya. Cukup kaget juga sih sebenarnya, ternyata ada 2 surat. Kukira cuma 1 surat aja kemarin. Dan satu hal nih yang aku pertanyakan ya, kenapa toko agensinya itu tidak membahas tentang adanya surat kedua dalam klarifikasi mereka yang kemarin? Yang dibahasnya itu cuma isi surat pertama doang guys. Dan hingga video ini dibuat, untuk pihaknya Kim Soo-hyun itu belum memberikan tanggapan apapun ya guys. Belum ada klarifikasi dari mereka. Dan mari kita lihat nih gimana tanggapan mereka ke depannya. Apakah akan ada bantahan lagi, atau permintaan maaf, atau tindakan mengakui, atau bagaimana nih? Mari kita tunggu saja bagaimana ke depannya.
Dan Yorobun di hari yang sama, tapi ini tuh sebelum konferensi first ya. Nah, pada tanggal 17 pagi, program Good Day itu menanggapi tentang pro kontra soal penampilan Kim Soo Hyun di acara mereka. Dalam statementnya, pihak Good Day menyatakan seperti ini. Aku bisa langsung aja ya bacain statement dari mereka. Tim produksi mengakui keseriusan kontroversi seputar kemunculan beberapa peserta di Good Day. Dan kami melanjutkan produksi sambil memprioritaskan reaksi pemirsa. Episode kelima yang ditayangkan kemarin segera diedit untuk menghapus kemunculan Kim Soo Hyun di segmen Good Day Assemble setelah berdiskusi dengan MBC dan platform OTT Global. Untuk episode tersebut, itu sudah dalam proses penerjemahan ketika kontroversi meningkat. Akibatnya, versi finalnya sekitar 10 menit lebih pendek dari biasanya dan kurang detail. Dan terkait rekaman pada tanggal 13 Maret, rekaman audio untuk Good Day ditunda dan kami tengah menunggu pernyataan resmi dari agensi Kim Soo Hyun terkait kontroversi tersebut. Namun, karena agensi berencana untuk merilis pernyataan pada minggu berikutnya dan penjadwalan ulang penampilan setelahnya akan sulit, kami dengan berat hati melanjutkan rekaman setelah mempertimbangkan dengan seksama. Kami telah memutuskan untuk menghapus penampilan Kim Soo Hyun dari acara tersebut sebisa mungkin dan untuk sesi rekaman individu dengan peserta ini pada tanggal 13 Maret tidak akan ditayangkan. Alright teman-teman, jadi seperti itulah ya guys bagaimana statement dari pihak Good Day tentang kemunculan dari Kim Soo Hyun di acara mereka. Intinya adalah mereka memutuskan untuk menghapus penampilan Kim Soo Hyun. Dan ini lantas berdampak kepada durasinya ya guys, yang disebutkan 10 menit lebih pendek dari biasanya. Dan mungkin nantinya terkesan agak kurang detail guys, karena kan ada beberapa bagian yang kayak di-cut. So, bagaimanakah pendapat kalian akan isu yang satu ini? Entar komennya guys di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk informasi kali ini. I'm Yusuf Laki pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, ngomong-ngomong soal aktivitas, buat kalian yang mungkin lagi memiliki aktivitas yang padat, terutama aktivitas di outdoor, kalian wajib banget ya guys punya yang namanya sunscreen. Dan kalian mungkin bisa coba sunscreennya Wardah. Ini tuh no white cast dan itu cepet banget menyerap. Dan waktu dipakai itu terasa adem banget. Ini juga cocok banget buat kalian-kalian yang memiliki permasalahan kulit yang sama kayak aku, yang wajahnya itu berminyak dan juga rentan berjerawat. Dan untuk informasi tambahan, ini tuh SPF-nya adalah 35 PA+++. Dan buat kalian yang tertarik untuk coba sunscreen ini juga, nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Thank you so much.